Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua kan? Ya, alhamdulillah tetap semangat. Terus semangat belajar meskipun kondisinya seperti ini. Insya Allah apa yang kita usahakan akan mendapatkan buah yang luar biasa. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang pernikahan di dalam Islam. Nah, nikah ini ya. Sesuatu yang membahagiakan. Pasti kamu juga ingin menikah ya. Ini pernikahan di dalam Islam. Sebelum nanti kamu menikah, dibekali dulu dengan materi pernikahan ini. Yang akan kita pelajari pada kesempatan ini pertama adalah tentang pengertian. Pengertiannya apa, lalu dasar hukumnya apa, hukum pernikahan itu bagaimana, tujuan pernikahan itu apa saja, lalu syarat rukun pernikahan bagaimana, mahram itu apa, penyebab wanita yang haram dinikahi itu apa saja, wali itu siapa saja, kewajiban dan hak suami istri itu apa, dan hikmah pernikahan itu apa. Nah, ini bagian pertama ya, nanti ada video bagian kedua masih berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Yang pertama, pengertian nikah. Secara bahasa maupun secara istilah. Kalau secara bahasa, pernikahan itu dari bahasa nakaha dan jawaza. Nakaha yankihu nikahan bisa diartikan wati atau jima atau mengumpulkan atau berkumpul atau bersetubuh. Zawaja secara istilah berarti pasangan, jadi punya pasangan. Bahasa Indonesia nikah atau kawin itu sama, jadi tidak usah dibedakan karena undang-undang kita itu bicara soal undang-undang perkawinan, bukan undang-undang pernikahan gitu ya. Secara istilah, pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, nggak kelihatan laki-lakinya, sebagai suami istri. Jadi pernikahan itu antara laki-laki dan perempuan, tidak perempuan dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Tapi laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketentuan Yang Maha Esa. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, Undang-Undang Perkawinan. Ada juga tentang KHI, kompilasi hukum Islam ini juga dipakai oleh umat Islam di Indonesia. Pasal 2, perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau disebut dengan misaqon ghalidhon. Untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Jadi pernikahan itu ikatan yang sangat kuat sekali antara seorang laki-laki dan perempuan ya. Ini hukum menikah. Jadi tidak semua orang itu wajib menikah. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat orang itu dengan 5 hukum ini. 1, bisa jadi nikah itu mubah, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi makruh, bisa jadi juga haram. Nah, kapan mubah itu? Ketika posisi tengah-tengah, jadi sudah siap nikah, juga tidak takut zina, tidak dianjurkan untuk menikah, dan juga tidak dicegah untuk mengakhirkan pernikahan. Kapan wajib? Ketika sudah mampu lahir batin, jadi sudah mampu menikah, lahirnya siap, batinnya siap, serta khawatir terjerumus perzinahan. Ini, khawatir terjerumus zina, sudah mampu lahir batin, wajib nikah. Sunnah, ketika sudah mampu lahir batin, tapi masih mampu mengendalikan diri dari terjerumus zina. Kalau wajib tadi tidak mampu, ini masih mampu, jadi hukumnya sunnah. Makruh, ketika punya hasrat nikah, keinginan menikah, tapi belum mampu lahir batin. Nah, sudah punya keinginan, tapi nggak mampu lahir batin, itu makruh. Haram, ketika orang yang akan menikah punya niatan buruk untuk menyakiti perempuan, atau niat buruk lainnya. Dan nikahnya ini bukan untuk membangun rumah tangga, tetapi ingin menyakiti. Nah, ini hukumnya haram. Tujuan pernikahan. Yang pertama, melaksanakan perintahnya Allah. Ini perintah Allah. Jadi orang menikah itu ibadah perintahnya Allah. Yang kedua, mengikuti sunnahnya Nabi. Nabi memerintahkan orang untuk menikah. Tidak menikah, tapi menikah. Karena setengah dari agama kita dapatkan dengan menikah. Yang ketiga, membina rasa cinta dan kasih sayang. Dengan menikah, orang bisa saling berbagi rasa, berbagi kasih, dan berbagi sayang. Memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Orang itu kalau sendiri itu gelisah, tapi kalau orang sudah menikah, hidupnya tenang, bahagia.
buktikan nanti ya, buktikan nanti. Kamu belum tahu kan, kamu belum nikah ya. Buktikan nanti bahwa menikah itu memperoleh ketenangan dan kebahagiaan hidup. Memenuhi kebutuhan seksual yang diridhoi. Jadi menyalurkan kebutuhan seksual itu naluri manusia, tapi yang diridhoi oleh Allah ya dengan jalan pernikahan ini. Memperoleh keturunan yang sah. Banyak orang punya keturunan tapi bisa jadi turunannya itu tidak sah, dan menikah adalah memperoleh keturunan yang sah itu. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah itu ada 5. Ini ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Ini rukunnya. Calon suami, calon istri, wali, 2 saksi, ijab dan kabul. Orangnya siapa saja? Syaratnya, suami syaratnya Islam, kehendak sendiri, tidak dipaksa, bukan muhrimnya, tidak sedang haji dan imroh, tidak boleh itu haji, imroh, menikah itu. Calon istri, syaratnya istri Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, tidak sedang ikhram, haji dan umroh. Iddah akan kita bahas di materi selanjutnya. Terus syaratnya, wali syaratnya apa? Mukallaf, orang Islam, dewasa, sehat akalnya. Laki-laki merdeka, harus laki-laki wali itu. Adil, tidak sedang ikhram dan haji. 2 orang saksi, Islam, dewasa, laki-laki, perempuan tidak boleh jadi wali, tidak boleh jadi saksi. Sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad pernikahan. Itu saksinya harus hadir. Ijab kabul dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan menikah itu. Yang kedua, berurutan antara ijab dan kabul. Tidak ada jeda, tapi langsung. Ijab itu diucapkan oleh seorang wali, terus kabul itu calon suami. Nah, ini tugas yang harus Anda kerjakan hari ini. Ditulis tangan, kirim hasilnya melalui WA. Pertama, tuliskan lafaz ijab dan kabul. 1 dengan bahasa Arab, yang kedua dengan bahasa Indonesia. Nah, ini untuk bersiap-siap. Kamu nanti latihan menikah dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Seandainya, yang kedua ini, seandainya Anda nikah hari ini, apa mahar yang akan Anda berikan untuk laki-laki? Kalau Anda perempuan, apa mahar yang Anda inginkan? Nah, yang ketiga, apa pendapatmu tentang pacaran? Ya, coba utarakan pendapatmu tentang pacaran. Kita lanjutkan materinya. Ini mahram atau muhrim, pengertiannya secara bahasa, mahram itu orang yang diharamkan, Secara istilah berarti wanita yang haram dinikahi. Selanjutnya, ini penyebab wanita yang haram dinikahi. Penyebabnya ada 3, karena keturunan, karena sesusuan, atau karena perkawinan. Jadi perempuan itu haram dinikahi karena 3 sebab ini. Orangnya yang haram dinikahi karena keturunan siapa? Ibu kandung ke atas. Ibu kandung, nenek ke atas. Kalau masih hidup ya, nggak boleh dinikahi. Anak perempuan kandung ke bawah. Anak perempuannya, anak perempuan kita, terus cucu-cucu kita perempuan nggak boleh. Saudara perempuan, baik itu saudara perempuan sekandung, sebapak, seayah, itu tidak boleh, atau seibu tidak boleh kita nikahi. Ponakan perempuan, anak dari saudara kita ya, ponakan perempuan itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh dinikahi? Karena keturunan itu tadi. Yang sesusuan, sebab tidak boleh menikahi karena sesusuan, 1, ibu yang menyusui tidak boleh kita nikahi. Yang kedua, saudara perempuan yang sesusuan. Jadi nyusunya sama. Perkawinan, ibu dari istri, mertua kita nggak boleh kita nikahi. Ibu mertua, anak tiri nggak boleh dinikahi. Ibu tiri juga nggak boleh dinikahi. Menantu nggak boleh dinikahi. Wanita yang ada pertalian muhrim dengan istri. Maksudnya, kalau kita menikahi kakaknya, kita nggak boleh poligami dengan adiknya atau kakaknya lagi. Jadi nggak boleh menikah. Kecuali si istri kita itu sudah meninggal, lalu kita nikahi adiknya boleh. Gitu ya. Ini penyebabnya. Wali nikah itu ada berapa macamnya wali? Ada 2, wali nasab dan wali hakim.
Definisinya gimana? Wali nasab itu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahi. Jadi punya hubungan darah. Itu wali nasab. Wali hakim itu seorang kepala negara yang beragama Islam. Dalam hal ini presiden diwakilkan ke Menteri Agama. Menteri Agama diwakilkan ke KUA di setiap kecamatan. Jadi kalau prakteknya KUA, pejabat KUA, pegawai KUA itulah yang menjadi wali hakim dari pernikahannya. Yang tidak punya wali ya. Orangnya siapa yang wali nasab itu? Ayah kandung. Ayah kandung dulu jadi wali. Kalau nggak ada ayah kandung bisa kakek dari ayah itu. Terus saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki kita yang sekandung. Saudara laki-laki yang seayah. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. Saudara laki-lakinya ayah. Jadi saudaranya ayah kita yang perempuan tuh. Saudaranya ayahmu itu bisa menjadi wali. Nah, kenapa orang bisa menjadi wali hakim atau ada wali hakim? Itu karena wali nasabnya bisa jadi berhalangan. Sudah meninggal, berhalangan, atau tidak bisa menjadi wali. Atau enggan misalnya. Kurang pede dan lain-lain terus diserahkan kepada wali hakim dari KUA itu untuk menikahkan itu juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kewajiban suami dan istri. Ini kewajiban suami dan istri. Kewajiban suami apa? Memberi nafkah. Ya, laki-laki itu yang memberi nafkah istri. Pakaian, tempat tinggal kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuan itu kewajiban. Jadi laki-laki bekerja. Yang kedua, menggauli istri secara ma'ruf. Menggauli istri dengan cara yang baik. Maksudnya relasi hubungan suami istri ini dengan baik itu kewajiban laki-laki harus ke sana. Yang ketiga menjadi imam di keluarga itu. Laki-laki itu menjadi imamnya. Yang keempat membantu istri dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya mengasuh anak, mendidik anak, itu kita bantu. Masih menjadi kewajiban suami. Dan bagaimana kewajiban istri? Taat suami. Istri itu mentaati suami. Menjaga kehormatan diri, keluarga, dan harta. Itu kewajibannya. Mengatur rumah tangga dengan baik. Yang keempat, memelihara dan mendidik anak. Yang kelima, bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur atas serta bijaksana pada suami. Pak, bagaimana dengan istri yang bekerja? Nah, istri yang bekerja itu hanya tugas membantu saja. Tugas pokoknya bukan bekerja. Kalau ada istri yang bekerja itu berarti membantu suaminya. Oleh karena itu suaminya harus membantu istrinya karena sudah dibantu. Nah, tugas pokok istri itu tidak ada mencari nafkah. Tapi kebanyakan hari ini banyak istri yang membantu mencari nafkah. Laki-laki harus sadar diri. Hak suami istri. Haknya suami apa? Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat kepada Allah. Nggak boleh taat itu. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Izin sama suami. Atau ingin puasa sunnah izin sama suami. Yang ketiga mendapatkan pelayanan dari istri. Itu hak suami. Disyukuri kebaikan yang diberikan. Jadi istri mensyukuri kebaikan yang diberikan oleh suami. Oh, balik. Jadi istri itu mensyukuri betul kebaikan dari suami tadi. Istri haknya apa? Mendapatkan mahar dari suami. Jadi suami wajib memberikan mahar kepada istrinya, diberikan langsung pada saat akan nikah atau dihutang boleh. Mendapatkan perlakuan yang patut. Istri diperlakukan dengan baik itu adalah hak dan menjadi kewajiban bagi suami. Mendapatkan nafkah itu haknya suami, pakaian dan tempat itu haknya istri ya. Mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suami itu adalah haknya istri. Terus mendapatkan perlakuan adil jika suami memiliki istri lebih dari satu. Apa ada yang bercita-cita istrinya lebih dari satu? Wah, berani sekali itu. Mendapatkan bimbingan dari suami agar selalu taat. Itu hak dari istri. Pernikahan, hikmah pernikahan itu satu,
nikah itu sebagai jalan keluar paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Jadi yang diridhoi oleh Allah itu ya dengan menikah itu halal. Jalan terbaik memuliakan anak, menambah keturunan dan memelihara nasab, itu jalan terbaiknya adalah menikah. Yang ketiga, menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan serta perasaan cinta dan kasih sayang. Itu hanya akan muncul ketika kita sudah menikah dalam pernikahan itu. Menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Sebelum menikah tidak ada tanggung jawab. Begitu sudah menikah, punya istri, punya anak, rasa tanggung jawabnya muncul. Yang kelima, akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi oleh rasa saling menyayangi. Itu hikmah dari pernikahan. Ini beberapa materi tentang pernikahan. Di pertemuan yang akan datang masih ada tentang talak, iddah, rujuk, dan pernikahan-pernikahan yang dilarang oleh Allah dan undang-undang pernikahan yang ada di Indonesia. Semoga ini bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugasnya.